Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui 7 langkah taubat nasuha dalam Islam. Sejatinya manusia adalah makhluk yang diberi akal dan pikiran, hingga mungkin sekali manusia tak luput dari kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala diam begitu saja dengan semua doa yang diperbuat oleh umatnya. Banyak kesempatan yang diberikan agar mereka segera bertaubat dan kembali ke jalannya. Orang yang sangat beruntung adalah mereka yang bertaubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 110, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai hamba Allah, manusia memiliki 2 pilihan dalam hidupnya, yaitu melepaskan dosa yang telah dilakukan atau tetap melakukan dosa tersebut dalam hidupnya. Meskipun manusia melakukan banyak dosa, Allah akan tetap mengampuni dosa bagi manusia yang bertaubat dengan taubatan nasuha, karena Allah merupakan Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubatan adalah insaf atau sadar dan timbul kemauan dalam diri manusia untuk meninggalkan dosa yang telah mereka perbuat. Sedangkan taubatan nasuha merupakan taubat yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan tekad yang penuh niat dan menyempurnakannya dengan usaha memperbaiki diri. Berikut 7 langkah taubatan nasuha. Yang pertama, evaluasi diri. Pertama-tama yang bisa dilakukan bagi mereka yang ingin melakukan taubatan nasuha adalah evaluasi diri, merenungi tentang dosa-dosa yang telah dilakukan. Tanpa merenung, maka tidak akan menemukan apa kesalahan dan dosa yang telah mereka perbuat. Oleh sebab itu, perlu sekali melakukan evaluasi diri secara mendalam. Yang kedua, akui kesalahan. Dengan cara mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah langkah dalam melakukan taubat nasuha. Kesalahan kepada siapapun perlu disadari, sehingga bisa memohon ampun serta berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan. Setelah mengakui dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat, maka perbaikilah semua kekeliruan tersebut. Ini adalah salah satu bukti bahwa mereka bersungguh-sungguh melakukan taubat. Dalam langkah ini, Allah menilai bukan hanya dari niat, tetapi tentunya juga amalan yang baik
dan konsisten. Yang keempat, mohon ampun kepada Allah. Selanjutnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat taubat dan berdoa dengan berserah diri padanya atas segala dosa yang telah diperbuat, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Karena hanya Allah yang dapat menilainya, maka minta ampunlah setiap saat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka memohon ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, bertaubat dengan kondisi beriman. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga dirinya dengan bertaubat, kemudian tidak akan mengulang dosa yang telah dilakukannya. Allah berjanji akan mengampuni dosa manusia jika mereka mau memohon ampun kepadanya. Allah juga menghapus dosa-dosa manusia dengan syarat yang bertaubat merupakan orang yang dalam keadaan beriman. Sementara orang yang tidak dalam kondisi beriman belum tentu akan diterima pertaubatannya. Yang keenam, bertaubat atas khilaf. Cara bertaubat selanjutnya adalah dengan tidak mengulangi lagi kesalahan dosa yang dilakukan. Bahkan mereka akan menjauhi perbuatan yang keliru dan membawakan dampak yang buruk. Taubat nasuha adalah taubat yang bersungguh-sungguh dan melakukan kesalahan bukan karena disengaja melainkan khilaf atau ketidaktahuan. Karena orang beriman tidak akan melaksanakan hal-hal yang dilarang. Allah secara sengaja taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan tidak akan dilakukan lagi perbuatan dosa itu. Yang ketujuh, bertaubat sebelum ajal. Sebelum ajal menjemput, alangkah baiknya sebagai muslim bertaubat setiap waktu dengan menyadari kesalahan yang diperbuat. Manusia tidak tahu kapan ajal datang, sedangkan kematian dalam kondisi belum bertaubat adalah salah satu penyebab hati gelisah menurut Islam. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah video kali ini. Semoga menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.